Salam profit untuk semua trader base. Oke, karena ini hari Minggu, seperti biasa saya akan memberikan gambaran atau analisa untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena base di time frame 4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Sebagai trader, kita menggunakan teknik trading adalah untuk mengetahui setiap kebiasaan market atau pergerakan harga, bagaimana market merespon teknik yang kita gunakan, dan mempelajari kebiasaan-kebiasaannya, sehingga kita dapat membuat kemungkinan-kemungkinan lalu antisipasi setiap pergerakan harga yang nantinya sangat berguna sekali untuk kita trading ke depannya. Karena itu fokus, konsisten, dan disiplin menggunakan satu teknik itu merupakan nilai plus sebagai seorang trader, karena dengan sendirinya kita akan mengetahui kebiasaan market terhadap setiap setup atau teknik yang kita gunakan. Oke, langsung saja yang pertama untuk market goal. Kita akan analisa market goal di time frame 4. Jika kita lihat di sini di time frame 4, di sini terdapat best buy yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai dua best buy yang terdekat dengan harga untuk saat ini. Ini adalah best buy-nya, sedangkan untuk best sell-nya ada di sini, cukup jauh, dan di sini terlihat ada best buy yang memiliki hanya satu pips bodinya, tapi juga kita bisa tandai karena ini juga merupakan best potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Untuk peluang entry-nya kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan tunggu harga koreksi ke best buy ini, lalu menunggu respon market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Atau jika best buy ini tidak direspon oleh market lalu harga kembali turun ke best buy berikutnya, maka kita bisa tunggu harga di best buy ini dan sebagai konfirmasinya market membuat setup buy CB1 atau dominan. Atau jika harga tidak koreksi dan harga langsung naik ke best sell ini, best potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market, kita bisa tunggu harga di sini lalu konfirmasinya market membuat setup sell CB1 atau dominan untuk kita entry-nya. Oke, berikutnya untuk pair Euro USD, kita akan analisa pair Euro USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini, sebelumnya market berada di base potensial yaitu best buy. Kita bisa tandai base potensial ini karena base potensial adalah base yang sebelumnya pernah direspon market, dan berikutnya jika harga datang ke base tersebut lagi lalu membuat setup CB1 atau dominan, maka merupakan potensi untuk harga atau untuk base tersebut direspon oleh market kembali. Sedangkan untuk base sell-nya ada di atas sini. Untuk peluang entry-nya kita tukar time frame ke time frame 1. Kita bisa tunggu di kedua base ini. Jika harga koreksi ke best buy ini lalu membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga langsung naik ke atas ke best sell ini, lalu market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk market USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair USD CHF, di sini terdapat best buy. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk best buy-nya. Sedangkan untuk best sell-nya ada di sini di base yang baru terbentuk. Kita juga bisa tandai best sell ini. Untuk peluang entry-nya, jika kita lihat di sini market sudah berada di best sell. Kita hanya tinggal tunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Atau jika harga turun setelah membuat setup sell CB1 atau dominan ke best buy ini, lalu market juga membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai peluang untuk kita entry di sini di best buy ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan lihat di sini untuk pair AUD USD di time frame 4. Sebelumnya market merespon best buy yang ada di sini. Jadi ini merupakan best buy potensial karena pernah direspon oleh market.
akan lihat di sini. Ini adalah best buy potensial yang sebelumnya pernah direspon market. Ini adalah respon yang pertama, ini adalah respon yang kedua, lalu kemarin ada respon yang ketiga gitu. Sedangkan untuk best sell-nya ada di sini, di atas sini. Jika melihat posisi dari kedua base ini tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, ini adalah base yang cukup menarik yang bisa kita tunggu. Untuk konfirmasi entry-nya kita bisa tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini sebelumnya market merespon best buy ini, tapi sayangnya belum membuat setup CB1 atau dominan. Karena di sini market berpeluang membuat setup buy CB1, tapi sayangnya tidak diberikan harga koreksi kembali. Kita bisa tunggu harga datang lagi ke best buy ini lalu membuat new low, dan market membuat setup buy CB1 atau dominan yang baru, atau kita tunggu candle break candle CB1 ini. Artinya market membuat setup buy CB1 sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Lalu jika harga naik terus ke atas dan berada di BSL ini, lalu market merespon BSL ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya, maka ini juga merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair New Zealand USD. Untuk pair New Zealand USD kita akan lihat di sini di time frame 4. Di sini terdapat best buy yang baru terbentuk. Kita bisa tandai best buy ini. Sedangkan untuk best sell-nya di sini cukup jauh, yaitu ada di sini. Kita bisa tandai juga untuk best sell-nya. Ini adalah best sell-nya. Kenapa ini tidak bisa digunakan sebagai best? Karena candle bull ini di break oleh 3 candle yang merupakan setup dominan, sedangkan syarat best adalah satu candle bull di break oleh satu candle bear untuk syarat best sell. Ini di candle bull di break oleh 3 candle, ini tidak bisa digunakan sebagai syarat best ingaf. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Saat ini harga berada di best buy. Peluang terbaik adalah tunggu harga membuat new low dari penurunan harga sebelumnya atau koreksi sebelumnya, lalu market membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Tapi jika market tidak membuat new low, cukup beresiko karena kita tidak pernah tahu market akan membuat koreksi terlebih dahulu atau langsung melanjutkan kenaikannya. Sedangkan yang paling baik adalah ketika harga koreksi lalu membuat setup. Dan kita bisa ambil peluang buy di sini jika market membuat koreksi atau membuat new low dari penurunan sebelumnya. Untuk kita ambil peluang buy di sini. Sedangkan untuk peluang sell-nya ada cukup jauh di sini, tapi kita bisa tunggu harga di sini selama tidak membuat best sell yang baru, maka best sell ini menjadi acuan kita untuk menunggu harga. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Jika kita lihat di sini untuk pair Euro Jepang Yen, untuk base-nya di sini terdapat best buy di time frame 4. Untuk best buy pair Euro Jepang Yen ada di sini cukup jauh, tapi kita bisa tandai sebagai acuan untuk melihat market 1 minggu ke depan. Ini adalah best buy-nya untuk saat ini. Sedangkan untuk best sell-nya di sini juga cukup jauh, yaitu ada di sini. Jika tidak terdapat pergerakan harga yang cukup besar untuk hari Senin, potensinya untuk harga datang ke kedua base ini tidak terlalu besar. Karena itu kita bisa abaikan untuk pair Euro Jepang Yen. Sedangkan untuk konfirmasi entry-nya kita bisa tunggu di kedua base ini dan menunggu respon market. Jika harga naik terlebih dahulu dan menyentuh base sell ini, lalu merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga membuat penurunan langsung turun ke best buy ini dan market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan lihat di sini untuk pair USD Jepang Yen. Untuk best buy-nya ada di bawah sini. Ini adalah best buy-nya untuk pair USD Jepang Yen. Sedangkan untuk best sell di sini terdapat 2 best sell, kita bisa tandai keduanya karena cukup berdekatan. Base-nya tidak terlalu besar untuk bodinya, tapi bisa kita tandai. Selama syarat best sell terpenuhi, yaitu satu candle bull di break oleh satu candle bear, maka kita bisa tandai setiap base. Karena kita tidak pernah tahu di base mana market akan merespon. Untuk peluang entry-nya, kita tukar time frame ke time frame 1.
kita bisa tunggu harga untuk naik terlebih dahulu ke base sell ini. Lalu market merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga langsung naik dan tidak merespon base sell ini, kita bisa tunggu di base sell berikutnya dan menunggu market merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan. Sedangkan untuk peluang buy-nya kita bisa tunggu di bawah sini, di base buy ini. Jika harga datang ke base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai bentuk respon market terhadap base buy ini, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini terdapat base buy dan base sell yang cukup menarik, yaitu jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ini merupakan jarak base yang cukup menarik buat saya, dan base seperti ini kita bisa pantau karena jika terbentuk di salah satu base-nya, maka pergerakannya cukup untuk sampai ke level VIPO 161. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Kita bisa tunggu harga jika koreksi ke base buy ini, lalu market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga langsung naik ke base sell ini tanpa koreksi ke base buy sebelumnya, lalu harga menyentuh base sell ini dan market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market crude oil. Kita akan analisa market crude oil di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk market crude oil sampai bulan April, di sini tidak terdapat base sell dan terlalu jauh. Kita bisa abaikan untuk setiap setup sell yang terbentuk. Kita akan tunggu harga datang ke base buy saja, karena di sini terdapat base buy yang terdekat dengan harga saat ini. Untuk konfirmasi entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Kita tunggu harga untuk koreksi terlebih dahulu ke base buy ini, lalu menunggu respon market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk ETA entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita lihat di sini di time frame 4 untuk pair USD Kanada terdapat base sell dan base buy yang sangat menarik juga karena jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ini adalah base buy-nya, sedangkan untuk base sell-nya ada di atas sini. Kita juga bisa tandai keduanya. Saat ini harga terdekat dengan base sell. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Kita bisa tunggu harga datang ke base sell ini. Jika harga terus naik lalu menyentuh base sell ini dan market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai respon marketnya, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga tidak langsung naik dan harga koreksi ke base buy ini turun terlebih dahulu, lalu market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Ini hanyalah gambaran ulasan untuk market hari Senin dan untuk market 1 minggu ke depan. Jadi bukan merupakan saran untuk entry dan juga bukan merupakan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman mengetahui risikonya terlebih dahulu sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.